Terima Tuhan kasih berkati untuk waktunya. Bapak Dr. Martinus Duryadi dan terima kasih buat Bapak Ketua STT Muria, Bapak Dr. Antonius Misa untuk kata sambutannya. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara, terkhusus kepada Bapak Dr. Halim Wiryadinata. Selamat siang Pak. Terima Selamat kasih siang. atas waktunya sudah menyempatkan. Kita hari ini berada dalam kuliah umum untuk khususnya program Magister PAK semester genap dengan judul Revesting Culture in the Era of Digitalization, Sociological Perspective, menghidupkan kembali budaya di dalam era digitalisasi dari perspektif sosiologi. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dan kita belajar dari Bapak Dr. Halim, ada baiknya saya memperkenalkan sosok narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Halim. Saya coba share screen kurikulum vitae yang sudah diberikan beliau. Apakah kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang hadir bisa sambil melihat. Saya hanya akan membacakan poin-poin penting saja karena memang cukup panjang dan begitu banyak karya beliau. Beliau memiliki jabatan fungsional lektor kepala. Beliau sudah menikah, ya itu penting tuh Pak ya. Dan pendidikan beliau Bachelor of Arts-nya di teologi dari University of Glamorgan, UK, begitu juga dengan MTH-nya dari University of Glamorgan, lalu Magister Manajemennya dari Universitas Pelita Harapan, dan Doktor Sosiologi Agama dari UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Dan beliau mengajar cukup lama di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa, 21 tahun ya, cukup lama, dan sekarang berada di Universitas Kristen Indonesia. Bapak Ibu Saudara bisa melihat mata kuliah yang diampu sudah cukup banyak. Saya tidak akan membacanya satu-satu. Yang pasti beliau sangat aktif mengajar di dalam manajemen pendidikan agama Kristen, ada juga di bidang teologinya, tafsir PL, tafsir PB, dan lain-lainnya. Dan pengalaman jabatan struktural beliau sudah cukup banyak juga, terutama di STT sebelumnya, yaitu Waket 1, bahkan sampai Ketua STT Pelita Bangsa 2 periode. Dan sekarang menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pasca Sarjana UKI. Dan penelitian beliau juga cukup banyak dari UKI dan STT Pelita Bangsa. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat, ya, bagaimana ada penyuluhan, ada pembinaan, dan editor. Bapak Ibu Saudara bisa melihat editor di beberapa jurnal, Kurios, Sinta 2, dan juga jurnal Sanctum Domine. Ini Sinta 3 kalau tidak salah ya, Pak Halim ya. Betul, betul sekali. Ada jurnal saya, belum direview, Pak. Belum ya? Ada di. Tapi kayaknya Bapak sudah tidak di situ ya. Ini di 2023 sampai 2024. Iya, betul. Iya, nggak di review-review, Pak. Aduh, sayang sekali ya. Ya, artikel yang diterbitkan cukup banyak. Beliau sangat aktif menulis. Kita bisa lihat ada Sinta 2 yang saya bacakan. Salah satunya di sini, An Analysis of Economic Wealth of God's People from Nomadic to Post-Exilic Era, tahun 2019, jurnal Dunamis. Dan yang lainnya ada Sinta 3, Sinta 2 lagi, Sinta 4, dan saya langsung melihat di bawah Scopus, ya, ada Scopus di sini. Mula jadi Nabolon, wah ini tradisi Batak nih ya. From Indigenous Religious Practice to Contemporary Society in the Public Sphere, tahun 2024. Masih sangat baru, bisa kita baca-baca, khususnya bagi orang Batak. Ya. Dan beliau juga menerbitkan buku dan antologi. Antologi Memaknai Karantina, Rasul Paulus dan Karantina Rohani dari Lembaga Penerbit Sejati Offset, dan Manajemen Spiritual dari Lembaga Penerbit STTII Press. Begitu juga dengan HKI dan pelatihan-pelatihan beliau yang sudah cukup banyak nasional maupun internasional. Demikian profil singkat dari narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Halim Wiryadinata.
tanpa berlama-lama lagi, supaya kita belajar pada hari ini dalam kuliah umum, saya persilakan waktu dan tempatnya 45 menit, bisa sampai 1 jam mungkin Pak Halim diberikan waktu. Dan nanti Terima setelah itu kasih. kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu Baik, Saudara yang bergabung hari ini, kita harus betul-betul memperhatikan materi yang disampaikan Pak Halim karena ini cukup baik dan nanti kita bisa banyak diskusi dan bertanya. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Halim, waktu dan tempat. baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Harlot Pardede yang telah memberikan introduction kepada saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Dr. Antonius Misa dan Bapak Dr. Martinus Duryadi sebagai selaku uh, Kepala Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Moria. Luar biasa sekali, saya terus terang mengucapkan banyak terima kasih diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk berdialog dan berdialektika tentang konteks pada budaya ini. Memang saya uh, diberikan kesempatan di Universitas Kristen Indonesia untuk memegang mata kuliah dan juga memfokuskan dirinya sejak ketika saya mendapatkan lektor kepala, maka saya sedang berjuang untuk membangun konteks daripada sosiologi pendidikan, terutama pendidikan agama Kristen dan budaya. Jadi inilah merupakan uh, saya punya spesialisasi di dalam di Universitas Kristen Indonesia, terkhusus di MPAK, Universitas Kristen Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara pada hari ini tentang sebuah budaya, ya, tentang budaya yang diberikan judulnya, temanya adalah Revisiting Culture in the Era of Digitalization, sociological perspektif. Tapi nanti saya akan mengkombinasikan dengan konteks sosiologi pendidikan, terutama pendidikan agama Kristen, karena kebetulan saya juga doktor sosiologi agama, jadi pasti mau tidak mau saya akan melihat bahwa agama itu pun juga sangat menentukan bagaimana terbentuknya konsep daripada budaya. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Apakah terlihat dengan baik, Bapak Ya, Martinus atau sudah, Bapak Harlot? sudah, Oke, sudah. mantap. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang luar biasa. Baik, pada siang hari ini saya sengaja membawakan tentang budaya. Telah berdiskusi cukup banyak dengan Bapak Martinus, ya, kita bicara tentang bagaimana apa yang harus kita kerjakan gitu ya dalam rangka MOU yang telah dilakukan oleh Universitas Kristen Indonesia dengan SCT Moria, yaitu adalah revisiting culture, bahwa budaya ini sangat penting sekali ketika kita melihat baik dalam konteks teologi, pendidikan agama Kristen maupun juga sosiologis. Itu pasti akan bermain. Nah, pada siang hari ini saya akan berbicara dan selalu menggunakan provokasi lah ya, memprovokasi Bapak Ibu. Pasti nanti akan dalam provokasi itu akan membentuk pertanyaan-pertanyaan yang begitu dahsyatnya nantinya. Jadi izinkan saya pada siang hari ini menjadi seorang provokator perihal tentang budaya di dalam konteks digitalization, dalam konteks sosiologi of religion, sosiologi perspektif. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya ini, Bapak Ibu sekalian, tentu pertanyaan yang selalu bertanya adalah apakah itu apa itu budaya, gitu kan? Itu udah pasti ditanyakan. Ini kenapa saya tidak bisa next? Oke. Apa itu budaya? Ini sebagai pertanyaan pertama daripada mungkin Bapak Ibu katakan, apakah budaya itu sama seperti kayak tari-tarian, baju daerah, dan sebagainya?
Kalau saya melihat bahwa budaya memang bisa dikatakan sebagai tari-tarian, baju daerah, terus kemudian segala sesuatu yang bisa dikatakan budaya, bahkan adat istiadat, perilaku, cara berpikir, itu konteksnya suatu budaya. Tetapi budaya yang saya maksud pada siang hari ini adalah beyond, yaitu adalah filosofi yang di belakang daripada budaya itu. Jadi budaya itu bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa identitas, ada sebuah identitas tari-tarian atau baju daerah dan sebagainya, tetapi budaya itu merupakan sebuah yang saya katakan adalah sistem, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia berbicara tentang sistem, maka ketika sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem itu, maka akan menjadi sistemik. Nah, oleh sebab itu, ketika berbicara tentang budaya sebagai sistem, maka budaya itu selalu berusaha untuk mengatur sikap dan perilaku individu maupun group of people. Nah, inilah yang harus sesuai dengan norma yang berlaku di suatu daerah. Nah, oleh sebab itu ketika seseorang tidak melakukan apa yang terjadi di dalam norma di dalam suatu daerah tersebut, maka yang terjadi adalah suatu imbalance, tidak akan terjadi keseimbangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya terakhir menulis sebuah bicara tentang budaya indigenous religious practice yang ada di Tanah Toraja yang namanya Aluk Todolo. Bagaimana Aluk Todolo dan juga termasuk yang ada terjadi di Mulajadi Nabolon di Sinta 2 yang terakhir di tahun 2024 sebelum masuk tahun 2025, saya setelah menulis di Sinta 2 dan sudah terbit itu tentang Sirina Pace. Kalau orang Makassar sudah pasti tahu dah itu Sirina Pace. Konteks daripada budaya ini ketika seseorang tidak melakukan sesuatu di dalam konteks normanya, yang terjadi adalah ketidakseimbangan, sehingga mengguncangkan konsep makro sama mikro kosmos. Nah, oleh sebab itu, maka budaya yang saya katakan di hari ini adalah suatu sistem yang menghasilkan sistemik. Kalau tidak dijalankan, maka sistemik itu akan berkelanjutan. Maka oleh sebab itu, ketika bicara tentang budaya, pasti sebuah sistem yang mengatur sikap dan perilaku seorang individu maupun juga group of people harus mengikuti norma yang ada. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang budaya, maka budaya adalah pedoman bagi individu, bagi group of people yang membentuk pola pikir, pola perilaku, pola sikap sebagai bentuk ideologi mereka. Seperti yang saya refleksikan dalam beberapa tulisan ke belakang saya ini tentang terakhirlah Aluk Todolo yang keluar di Scopus 2. Aluk Todolo yaitu adalah sebuah indigenous religious practice yang ada di sana, yang ada di Tanah Toraja. Jika seseorang orang Toraja tidak melakukan apa yang dilakukan, hal yang diminta oleh Aluk Todolo, yang akan menjadi persoalan itu adalah tidak diterima atau tidak existence di dalam sebuah lingkupnya. Maka oleh sebab itu ternyata budaya itu sebenarnya adalah membentuk pola pikir kita, pola perilaku kita tanpa sadar kita dibentuk oleh budaya, bahkan sikap kita, sehingga ketika kita berjalan, kita melakukan, maupun kita berpikir, itu adalah sebuah ideologi yang dicari, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu, ketika berbicara tentang budaya, masuknya budaya ke kehidupan kita, dan tanpa sadar, ternyata budaya ini ketika terjadinya suatu perubahan, mudah sekali. Kenapa mudah sekali? Karena mereka bisa melakukan
mengasimilasi dirinya kan perilaku ternyata yang paling besar atau yang saya katakan yang membuat berubahnya sebuah budaya, sebuah perilaku, sikap, maupun juga pola pikir, itu konsep yang paling terkenal pada saat ini, yaitu adalah digitalisasi. Saya ingin mengatakan bahwa teknologi menjadi faktor pendorong yang sangat cepat yang menjadikan perubahan sosial saat ini, termasuk konsep budaya. Teknologi membuat manusia menjadi problem. Kenapa? Karena ternyata teknologi itu selalu meminta cost, atau bahasa Indonesianya adalah harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Seperti contoh yang saya ingin katakan. Kita kalau melihat 10 sampai 15 tahun yang lalu, ketika kita naik bawa mobil masuk ke jalan tol, ketika kita pengen masuk ke jalan tol, pasti ada orang yang meminta uang. Ibaratnya kita kasih uang, kemudian dia kasih kembalian atau menerima uang, atau kalau sudah kembalian. Pertanyaannya, kemana mereka sekarang? Ketika terjadi suatu perubahan, yaitu adalah kita yang diminta sekarang menggunakan e-tol. Pertanyaannya, kemana mereka? Akhirnya, sebenarnya teknologi itu, mereka memang menjanjikan sesuatu, tetapi teknologi sebenarnya adalah membangun cost yang harus dibayar oleh manusia. Contoh yang lain, seperti 15 tahun yang lalu ketika saya sering berjalan di jalan Hayam Wuruk, ya, di Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk, kalau pagi subuh-subuh itu banyak sekali orang-orang yang jual koran. Tetapi mulai saat ini ketika koran menjadi e-koran, apa yang terjadi? Kemana orang-orang tersebut? Loper-loper korannya pada kemana? Padahal mereka adalah orang-orang yang selalu membantu. Nah, oleh sebab itu teknologi sebenarnya adalah selalu memiliki cost yang harus dibayar, Bapak Ibu sekalian. Nah, budaya pun juga nanti akan mengalami hal demikian. Oleh sebab itu, ketika saya membaca sebuah buku yang namanya Martono, tentang judulnya adalah Perubahan Sosial, ditulis oleh Martono pada halaman 203 sampai 204, Martono menjelaskan teknologi hampir selalu menjadi ciri khas modernitas. Kenapa Bapak Ibu modernitas? Karena memang modernitaslah itulah yang membentuk, dan mengubah perilaku, pola pikir, dan pola sikap dari individu dan group of people ini di dalam ranah sosial ini, sehingga mereka itu berubah. Maka oleh sebab itu, teknologi mau tidak mau menjadi faktor pendorong yang paling cepat sekali untuk mengubah situasi yang ada saat ini. Tulisan dari O'Donnell tahun 2003, dia sudah mengatakan tentang postmodernism menyatakan technology that had been developed to fight wars adapted to consumer use in the peacetime, resulting in rapid social change. Yang artinya O'Donnell menyatakan sudah memprediksi tahun 2003 dalam konteks postmodernism, ternyata teknologi nantinya yang tidak akan adanya perperangan lagi, tetapi teknologi akan dipakai pada saat zaman damai, tetapi yang akan dilakukan adalah mengubah perilaku-perilaku manusia. Nah, oleh sebab itu, janji-janji teknologi yang ada saat ini, yaitu adalah tentang perubahan, tentang kemudahan, tentang produktivitas, tentang ketepatan, ya, dan kecepatan, popularitas. Ini janji-janji teknologi. Ketika teknologi berjanji tentang adanya perubahan, memang betul, dengan adanya teknologi, kita berubah. Sekarang menggunakan semua, maupun di kota maupun di desa, semua sudah menggunakan yang namanya mobile phone atau handphone. Perubahan semua total.
Teknologi mengubah cara berpikir, apalagi saat kita menghadapi yang sekarang adanya AI, Artificial Intelligence. Segala sesuatu bertanya kepada AI, kemudian AI menjawab semuanya. Tentu ini sebuah perubahan. Kemudahan sangat. AI membantu kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Itu janji teknologi. Produktivitas, semakin kita menggunakan teknologi, maka produktivitas kita semakin cepat untuk mengerjakan. Yang dulunya mungkin kita membuka buku, mencari sesuatu, tetapi sekarang ketika kita membuka komputer, ketik di AI, dia akan membuat produktivitas semakin cepat. Ketepatan dan kecepatan, itu janji teknologi, Bapak Ibu sekalian. Popularitas, semakin orang upload segala sesuatunya lewat sosial media, dan semakin cepat dia akan menjadi populer. Jadi inilah janji teknologi. Dan persoalannya, perubahan ini selalu membangun daripada pemikiran dan juga sikap maupun juga perilaku manusianya berubah. Dan saya katakan di awal bahwa berbicara tentang budaya, kita bukan berbicara tentang tari-tarian maupun juga baju adat dan sebagainya, tetapi filosofi beyond of culture itu apa, Bapak Ibu sekalian? Yang sering dilupakan daripada teknologi ketika saya, Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, di ruang Zoom ini, yang selalu dilupakan ketika kita berada di dalam konteks teknologi, di dalam era digitalisasi, yaitu adalah teknologi never teaches you how you to conduct. Teknologi tidak pernah menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu. Sangat tidak pernah, bukan hanya menjelaskan ya Bapak Ibu ya, tidak pernah mengajarkan tentang etika kita berperilaku. Itu yang menjadi problem. Bapak Ibu boleh bangga dengan kemampuan yang menggunakan teknologi. Bapak Ibu boleh bangga dengan kehebatan Bapak Ibu dalam di dunia digitalisasi. Tetapi Bapak Ibu harus paham, teknologi tidak pernah mengajarkan etika kita untuk berlakukan dengan pola pikir, pola perilaku, dan pola sikap. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Sehingga apa? Budaya pun juga berubah, Bapak Ibu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya persoalan yang terjadi yang kita hadapi saat ini. Sekarang apa? Bagaimana kalau teknologi tidak pernah mengajarkan kita beretika, apa yang harus dilakukan? Maka orang-orang sekarang kembali kepada budaya. They come back home. Mereka kembali kepada budaya. Budaya apa? Budaya yang mereka dapatkan dari mereka brought up ketika mereka mulai dewasa. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa revisiting culture, maka kita harus mengunjungi kembali, meninjau kembali budaya yang kita harus perhatikan. Nanti Bapak Ibu akan bisa merefleksikan, mungkin sampai saat ini Bapak Ibu bisa merefleksikan konteks yang ada di depan, yaitu adalah mungkin Bapak Ibu sedang berpikir sebagai seorang pendidikan agama Kristen, bagaimana sekarang pendidikan agama Kristen menghadapi budaya? Atau seorang teolog pun juga sekarang harus melihat bagaimana budaya. Karena tidak bisa lagi Bapak Ibu, terutama dalam dunia akademik, ketika kita hanya berbicara tentang teologi saja, terus kemudian kita berusaha untuk mempublikasikan teologi, ya, jadi only single disiplin ilmu, nggak bakal diterima di dalam dunia internasional. Sekarang dunia internasional meminta yang namanya interdisiplin keilmuan, menggabungkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini saya bersyukur ketika saya pindah dari sekolah tinggi teologi menuju ke universitas, saya membawa konsep daripada sosiologi. Dulunya di M4 UKI itu sekitar 2 tahun kebelakangan itu selalu menulis tentang yang namanya, kalau nggak kurikulum, karakter anak, karakter orang dewasa, pembinaan, selalu begitu. Tetapi ketika saya mulai masuk, saya memberikan sebuah impact kepada mereka. Sekarang rata-rata anak mahasiswa dan mahasiswi UKI, terutama program S2, sudah menulis tentang budaya dan
Pak. Kemarin ujian tesis ada yang bicara tentang budaya keselamatan yang membangun atau merekonstruksi tentang pendidikan agama Kristen dari budaya selamatan yang ada di Yogyakarta. Nah, di sini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kesadaran mereka ternyata teknologi tidak pernah mengajarkan etika. Maka semua orang sekarang kembali kepada budaya. Jadi oleh sebab itu, ketika bicara tentang budaya dan etik, budaya dengan teologi, budaya dengan segala sesuatunya, ternyata budaya itu adalah faktor yang membuat manusia menjadi merefleksikan dirinya bahwa, oh, hidup kita ini adalah penuh dengan konstruksi daripada budaya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita pun juga harus memahami, ya Bapak Ibu tadi yang saya sudah katakan di awal sedikit, bicara tentang negatif impact of technology. Ketika bicara tentang negative impact, tadi saya sudah katakan, di dalam social dimension ada human cost yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Semua harus ada human cost. Jadi artinya semua budaya yang segala sesuatu perubahan oleh teknologi selalu membangun yang namanya cost yang harus dibayar oleh manusia itu sendiri. Termasuk di dalam konteks religious dimension, Bapak Ibu. The changing form of religion itu menyebabkan perubahan daripada bentuk daripada agama itu selalu berubah. Seperti contoh yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, refleksi tahun 2020-2021. Ketika COVID-19 masuk ke seluruh dunia, apa yang terjadi? Agama berubah. Maka disinilah agama menjadi digital religion. Disebut digital religion. Nanti ada yang mengatakan digital church. Nah, kalau tidak salah, rekan saya yang di sini, Bapak Susanto Dwi Raharjo, doktor, dari DSA, dari UKSW, beliau pun juga menulis sebuah judul disertasinya ketika mempertahankan di UKSW bersama-sama dengan saya. Dia membangun konsep digital religion. Nah, disitulah Bapak Ibu, mau tidak mau, agama pun juga sudah berubah. Kenapa? Ketika agama berubah, maka budaya pun menjadi berubah. Budaya mempengaruhi agama, dan agama mempengaruhi budaya. Saya katakan, dalam dunia teologi juga, Yesus pun juga terpengaruh oleh budaya. Yesus juga membangun budaya. Jadi oleh sebab itu, tidak pernah lepas bahwa antara religion, budaya, social dimension itu terlepas satu-satu. Tidak. Mereka satu dengan yang satu saling erat mengerat. Jadi yang kalau bahasa yang saya pakai adalah reciprocal, antara satu dengan yang lain, saling menguatkan. Maka oleh sebab itu ketika saya berbicara tentang Aluk Todolo adalah sebuah agama suku yang ada di Tanah Toraja. Saya tidak pernah mendapatkan kitab sucinya. Mulajadi Nabolon, kalau orang-orang dari Sumatera Utara, suku Batak, mereka tahu yang namanya Mulajadi Nabolon seperti Pak Halot Pardede itu ya. Pak Halot Pardede pasti juga dari orang suku Batak. Nggak ada namanya kitab suci. Tetapi yang ingin saya katakan, saya memberikan provokasi bahwa memang betul agama Kristen memiliki yang namanya Alkitab yang tertulis atau the written Bible. Tetapi budaya adalah the oral Bible. Alkitabnya orang-orang seperti kayak Aluk Todolo, Mulajadi, orang-orang Parmalim, itu mereka adalah tidak punya kitab. Tetapi dia menggunakan apa? Budaya. Budayanya adalah sebagai kitabnya. Maka oleh sebab itu saya katakan bahwa seperti budaya religious, indigenous religious practice dan juga indigenous religious culture itu adalah sebuah kitab. Sebuah kitab. Bukan
Karena semua segala sesuatu meminta pertanyaan. Siapa yang meminta? Kita harus punya referensinya. Itu adalah perkataan secara oral adalah Alkitab. Jadi saya katakan unwritten Bible, budaya itu. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian selalu juga ingin saya tanyakan, yaitu kemana sekarang kita pergi kalau demikian terjadinya, Bapak Ibu. Budaya itu sangat luar biasa. Sekarang pertanyaan, kemana kita harus pergi? Saya mengutip diri saya sendiri, Bapak Ibu, ketika saya menulis di tahun 2024 di Scopus 2. Saya ingin mengatakan bahwa digital society looks for local values. Ternyata komunitas digital sekarang mencari local value, nilai lokalnya. And endeavors for an epistemological return to the local religious wisdom as a guiding light that helps navigate life, because digitalization does not teach these values. Yang tadi saya katakan bahwa akhirnya manusia digital akan kembali kepada local values, nilai yang ada di dalam dirinya sendiri, local values-nya. Dan selalu mencari epistemologinya, bahkan membuat mereka untuk mengatur bagaimana saya harus berperilaku, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus berpikir. Disitulah konteks daripada yang namanya lokal budaya. Balik lagi Bapak Ibu sekalian. Dan ini tidak bisa lepas. Siapapun saya, siapapun kalian, Bapak Ibu semua yang ada di sini, semua pasti akan kembali kepada budaya. Pasti Bapak Ibu. Tanpa disadari, kita akan kembali kepada di sini. Nah, inilah yang kita kemana kita harus pergi, ya pasti semua akan kembali kepada local wisdom masing-masing. Nah, budaya itu ternyata not only about how you dress with your cultural things, tetapi bagaimana apa yang kamu pikirkan yang mengatur kita untuk berperilaku dan sikap, filosofi di belakangnya, itulah yang disebut konsep budaya, Bapak Ibu sekalian. Maka terjadilah sebuah perubahan sosial, Bapak Ibu. Yang menjadikan suatu perubahan sosial yang ingin saya kritik, yaitu adalah dalam konteks modernitas. Modernitas ini sangat membuka ruang, Bapak Ibu. Benar-benar membuka ruang interaksinya antara konsep agama, terutama untuk membentuk konsep sekularisasi. Ketika modernitas, ketika kita bicara tentang mungkin abad-abad sebelumnya pada zaman-zaman Bapak gereja, segala sesuatu, apa yang harus kita lakukan, yang kita lakukan di dalam ranah sosial, selalu bertanya kepada gereja. Boleh nggak nih? Boleh tidak? Tetapi ketika terjadinya perubahan zaman, masuknya yang namanya revolusi 1, revolusi 2, sampai revolusi 5, yang masuknya dengan tanda khususnya itu yang disebut modernisasi, ternyata modernisasi menghancurkan konsep agama dan menempatkan agama di dalam ruang privatisasi. Agama mau melepaskan diri dari ruang publik, sehingga agama membangun tembok privatisasi, sehingga membentuk sebuah konsep yang namanya sekularisasi. Maka jangan heran ketika saya melihat, kalau kamu sekolah di mana? Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi. Setelah ini kamu pengen jadi apa? Jadi pendeta. Ternyata ketika lulus tidak bukan jadi pendeta, tetapi menjadi tukang bakmi, contohnya. Selalu orang bilang, kerja lu sekuler. Apakah itu yang disebut sekularisasi, Bapak Ibu sekalian? Itu yang sering terjadi. Padahal, kenapa terjadinya itu? Karena persoalannya, agama sekarang sudah menarik diri dari konteks yang namanya ruang publik. Ketika tidak adanya agama di dalam ruang publik, sehingga agama membangun temboknya yang disebut konteksnya privatisasi, sehingga agama tidak
punya gigitan di dalam ruang publik. Itu yang dikatakan oleh Habermas, Jürgen Habermas. Kenapa? Itulah yang membuat kita menjadi tidak ada faedahnya di dalam ruang publik itu. Bapak Ibu masih ingat tahun 2017, ketika kita melihat sebuah agenda 212, ya, 2017 itu ketika pemilihan kepala daerah di Jakarta, yang saat itu adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan namanya Ahok. Kemudian disangkakan beliau sebagai penista agama. Apa yang dilakukan? Ketika agama dinyatakan bahwa ada penistaan, semua orang ngumpul menjadi satu. Kenapa? Mereka berusaha membangun agama masuk ke dalam ruang publik lagi. Begitu ketika masuk ke dalam ruang publik, apa? Ternyata kebablasan nih agama. Bukan menjadi ranahnya untuk mengatur dan mengatur sikap perilaku dan cara berpikir, tetapi agama yang dimasukkan ke dalam situ sudah sifatnya menjurus yang namanya ke arah political religion di situ. Nah, inilah terjadinya Bapak Ibu. Bagaimana? Kenapa? Karena sekularisasi itulah yang menyebabkan, Bapak Ibu sekalian. Maka saya ingin katakan, haruskah kita meredefinisi kembali konsep sekularisasi? Ini menjadi PR kita sebagai orang-orang dari pendidikan agama Kristen, orang teologi, berpikir haruskah kita kembali meredefinisi ulang? Ternyata budaya udah mulai masuk ke dalam konteks digital, agama masuk ke dalam digital. Inilah yang harus kita ubah, Bapak Ibu sekalian. Budaya masuk ke dalam bentuk sekarang kemana? Ke lokal values, Bapak Ibu. Yang terbangun dalam diri manusia. Itu yang dibangun. Maka penelitian saya di tahun 2024, baik yang ada di Scopus maupun juga yang ada di Sinta 2, itu saya selalu melihat bahwa semua kembali kepada local values. Ternyata budaya tidak pernah hilang di dalam manapun juga, Bapak Ibu sekalian. Siapanya saya ini terbentuk karena akibat dari budaya yang sebelumnya. Budaya tidak pernah hilang dalam hidup manusia, tetapi membangun legitimasi dengan ideologinya sendiri. Maka oleh sebab itu perubahan sosial selalu terjadi, selalu mengakibatkan terjadinya perbedaan satu dengan yang lain, tetapi semua manusia akan kembali kepada budaya lokalnya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat dari konsep teori Durkheim. Ada seorang sosiolog, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam dunia teologi, mungkin dalam dunia pendidikan agama Kristen, kita selalu belajar namanya Trinitas, gitu ya. Atau Trinity, ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam konsep sosiologi of religion, sosiologi agama, atau dalam konsep sosiologi, kami itu juga punya Trinitas juga. Trinitas kami itu Durkheim, Emil Durkheim, terus kemudian ada Karl Marx, kemudian ada Weber. Jadi kami punya 3. Itu namanya sosiologi klasik. Sosiologi klasik. Jadi benar-benar klasik. Jadi semua orang sosiologi pasti akan berbicara tentang 3 orang ini. Nah, salah satunya adalah Emil Durkheim. Siapa itu Emil Durkheim? Emil Durkheim adalah seorang ahli dalam bidang sosiologi, orang kebangsaan Prancis. Dia mencari tahu agama mula-mula itu seperti agama apa sih gitu. Maka dia pergi ke Australia, kemudian ke sebuah tempat di Australia yang paling terdalam untuk berusaha mencari tahu tentang agama religius yang paling pertama, yaitu adalah aborigin, dari suku aborigin. Nah, kemudian Durkheim mengatakan demikian. Tahun 1995 ini yang saya kutip tahun 1995 punya, ya, bukunya. The function of religion in society is based on beliefs
and rights to integrate society into a moral order through sacred rituals. Artinya, ketika Durkheim melihat bahwa untuk mengikat seluruh yang ada di dalam kehidupan sosial, baik Bapak Ibu katakan ini dalam dunia teologi maupun dalam gereja apapun, yang bisa mengikatnya itu adalah ritual dan ritus. Ketika ritual dan ritus ada di situ, maka semua, mau kaya maupun miskin, maupun yang namanya orang laki-laki atau perempuan, semuanya akan menjadi satu ketika ada ritual dan ritus. Tidak memandang. Maka ketika ritual dan ritus dibangun, disitulah terbentuk sebuah konsep budaya. Nah, pembentukan solidaritas ini oleh Durkheim dibagi menjadi dua, yaitu adalah solidaritas mekanik sama solidaritas organik. Solidaritas mekanik itu adalah kesamaan dalam emosional dan kepercayaan, sedangkan bicara tentang organik itu adalah ketergantungan fungsional. Kita memiliki fungsi yang sama, maka dia akan menjadi satu. Tetapi kalau itu yang disebut organik, tetapi yang disebut mekanik, selama saya punya emosi, tingkatan emosi yang sama, maka Durkheim mengatakan inilah merupakan satu kesatuan disebut solidaritas. Maka oleh sebab itu, Durkheim mengatakan bahwa ritual dan ritus itu adalah membentuk manusia menjadi satu. Sinilah yang terbentuklah dalam Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat ritual dan ritus sebenarnya membangun budaya. Tanpa disadari, kita sedang membangun budaya. Yesus pun juga membangun budaya. Satu dan yang lainnya saling bergantung. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, manusia kembali kepada konsep budaya yang membangun ideologi. Yang dicari yaitu adalah suatu ideologinya. Dan meminta legitimasi dalam sikap dan perilaku. Ini yang tidak diajarkan oleh teknologi, Bapak Ibu. Tidak diajarkan teknologi. Maka terjadilah perubahan sosial yang begitu cepat sekali, sehingga agama pun diminta untuk berubah. Perubahan yang sangat luar biasa. Budaya dalam era digital, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan beberapa hal lagi. Budaya dalam era digital. Ketika bicara tentang budaya dalam era digital, budaya itu merupakan ideologi, Bapak Ibu. Karena dia sebagai sistem yang mengatur manusia untuk berperilaku, untuk bersikap dan berpikir, maka budaya itu selalu menjadi sebuah ideologi dan legitimator daripada sikap dan perilaku manusia dalam komunitas. Maka tidak heran di dalam suatu komunitas ada norma. Maka apa yang kenapa? Karena norma itulah yang membangun ideologi dan legitimator. Kalau seseorang tidak melakukan apa yang ada di dalam masyarakat, maka terjadinya ketidakseimbangan. Budaya membangun makna, Bapak Ibu, dan simbol dalam ritual dan ritus pada konsep agama. Budaya itu selalu melihatkan, mencari, menemukan bagaimana makna-makna dan simbol-simbol yang ada di sana, Bapak Ibu sekalian. Baik dalam ritual maupun dalam ritus. Sehingga di dalam konteks budaya dalam era digital, kembalinya manusia ke dalam local values, sehingga ini menjadikan religious practice yang ada di daerah-daerah itu mengalami penguatan solidaritas dan komunitas. Karena mereka akan kembali ke dalam konteks untuk bersikap dan berperilaku, karena digital tidak pernah membangun sebuah etika. Dan ini merupakan suatu challenge, suatu tantangan bagi kita, baik seorang pendidik agama Kristen, baik seorang teolog, harus bagaimana kita membangun etika dengan dalam dunia budaya digital. Ini yang belum pernah ditemukan nama saya. Dan saya
meninggalkan tulisan di Scopus 2 yang terakhir, saya katakan bahwa nanti penelitian selanjutnya bagaimana sekarang saya akan membangun budaya dan etika dan digital, itu akan membangun konteks daripada etikanya budaya digital. Nah, itu merupakan salah satu PR yang akan saya kerjakan di ke depan. Di dalam konteks Bapak Ibu Christian Religious Education dimension juga, budaya merupakan sebuah fondasi membangun arah pendidikan Bapak Ibu. Sangat membangun arah pendidikan. Kenapa saya katakan membangun pendidikan? Temuan saya tahun 2023, ternyata pendidikan hari ini terjadi shifting capital, terjadi pergeseran nilai di dalam pendidikan. Yang dahulunya pendidikan yang berusaha untuk mencerdaskan, sekarang pendidikan selalu berorientasi kepada dunia digital, yang dibangun dengan konteks yang namanya educational capitalism. Sekarang, kalau kita universitas ataupun lembaga pendidikan membangun program studi, selalu mencari pasarnya yang mana. Kalau tidak ada pasar, nggak perlu membuat program studi. Kenapa? Akan mati itu program studi. Maka program studi dibangun oleh lembaga pendidikan yang harus memiliki kesamaan inline dengan ekonomi. Kalau tanpa dengan ekonomi, maka tidak akan terjadi surplus, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu yang terjadi dalam saat ini yaitu adalah pendidikan terjadi sebuah shifting capital yang menuju yang namanya educational capitalism. Ini tulisan saya tahun 2023 yang diterbitkan di Skinta 3. Bahwa sekarang bukan hanya pendidikan umum, tapi pendidikan religious education mengalami perubahan juga, mengalami pergeseran, yaitu adalah mencari ekonominya. Tanpa ada itu, maka sebuah lembaga pendidikan pasti akan hancur dan kolaps pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu, penelitian yang saat ini yang Bapak Ibu harus pakai ke dalam konteks pendidikan agama Kristen, carilah pak dengan budaya. Menjadi faktor yang sangat menarik, baik dalam penelitian maupun dalam perbincangan. Karena tanpa ada budaya, tidak akan terbangun sebuah konsep etika. Kenapa? Bapak Ibu sekarang tadi Pak Ketua juga melihat bagaimana sekarang melihat banyak sekali orang-orang berubah satu dengan yang lain, nggak punya karakternya di dalam dunia digital. Betul. Kenapa? Karena tidak terbangun sekarang. Etika budaya digital itu nggak ada yang terbangun. Karena belum dibangun. Oleh sebab itu, Pak yang berusaha untuk membangun etika dan karakter, ini yang harus menjadi PR daripada Pak itu sendiri, pendidikan agama Kristen. Bagaimana kita sekarang membangun konteks daripada ethical budaya digital. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi PR yang kita harus pikirkan ke depan. Saya ingin tunjukkan beberapa special reference, nanti saya akan berikan Bapak Ibu, saya punya PPT, sehingga Bapak Ibu tinggal ngeklik saja, klik-klik saja apa yang ini khususnya adalah tulisan-tulisan yang berbau tentang budaya, teologi, dan pendidikan, dan juga selalu saya bungkus dalam konteks sosiologi dan sosiologi agama, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja, nanti Bapak Ibu akan diarahkan langsung tinggal di-download. Karena saya punya tulisan di internasional bereputasi, di Scopus, Aluk Todolo dan Mulajadi Nabolon, itu bisa jadi rujukan. Di Sinta saya sudah menulis, Sinta 2 saya menulis tentang Sirina Pace, dan ada sebuah budaya yang dari Lampung, kebetulan saya memang lahir di Lampung, ada sebuah budaya namanya Nemui Nyimah, itu juga merupakan salah satu budaya lokal yang dibangun oleh saya untuk menunjukkan bagaimana teologi juga ternyata dikuatkan oleh konsep daripada
local wisdom yang ada di Indonesia. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin pada siang hari ini saya bisa menggugah pemikiran Bapak Ibu. Mungkin ada eh, provokasi-provokasi saya mungkin bisa akan ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian sehingga 1 jam ke depan bisa menjadi eh, pertanyaan yang apa itu eh, question and answer yang cukup lebih dominan gitu. Terima kasih kepada Pak Harot Pak Dede, saya serahkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Halim Wiryadinata untuk pemaparan materi kita pada siang sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, di mana kita mungkin ada kebingungan, penasaran untuk lebih lanjut mengetahui tentang mengembalikan atau menghidupkan kembali budaya dalam era digitalisasi ini, khususnya dari perspektif sosiologi. Bagi Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat dan juga bisa raise hand. Saya melihat di sini ada satu orang yang sudah raise hand untuk bertanya. Dipersilakan Bapak Melki Konu. Iya, Shalom Pak. Terima kasih ya Pak Harnot ya, makasih Pak. Pak siapa ini ya yang bawa materi? Pak Iya Pak. Lim. Oke. Materinya sangat menarik, tapi tadi saya ada dengar penjelasan dari Bapak. Mungkin saya salah dengar atau salah memahami. Tadi mengatakan bahwa teknologi digital tidak mendidik dalam tentang etika, kayak gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Nah, terus kemudian yang kedua, Bapak juga mengatakan kalau sudah seperti ini sudah menjadi masalah, sudah bergeser kepada kalau dalam konteks juga ke pendidikan agama Kristen atau PAK. Kalau tidak salah juga Bapak mengatakan kalau sudah seperti ini ya kita kembali ke budaya. Ya, yang saya ingin tanyakan ya Pak, kalau saya pelajari tentang teknologi, ya teknologi kan yang dibuat oleh manusia ya Pak, sudah memberikan segala informasi ataupun dalam segi agama, segi politik dan berbagai macam bidang budaya ya, bidang segala macam bidang ya gitu ya. Itu tidak tergantung dari manusia, tapi ini menjadi masalah seakan-akan teknologi yang menjadi masalah. Ini mungkin pemahaman saya Pak ya. Kemudian kembali ke budaya apa sih yang harus dikembalikan di zaman kalau saya lihat khusus ya saya dari gereja gereja masih Injil Halmahera. Ketika saya di gereja kalau mau kembali ke budaya, menurut saya sih budaya saya dulu memang bagus ya di dalam menerapkan keagamaan sangat bagus, tapi juga karena juga berkaitan dengan budaya yang dibawakan oleh di zaman Belanda sehingga ada juga mabuk-mabukan dan segala macam, dan itu bisa mengubah masyarakat yang tidak beretika dan juga tidak berintelektual terhadap Tuhan ya. Itu menurut saya Pak. Dan sekarang udah perubahan melalui media sosial segala macam, dan juga bagi saya juga sepertinya udah juga lebih bergeser lagi gitu lah, bergeser lagi dengan budaya, sehingga contohnya kalau sekarang kan ada Alkitab di lewat HP ada, terus ada yang tertulis juga itu. Sekarang Alkitab di rumah di lemari udah kotor, udah dibaca-baca cuma melalui HP. Tapi masalahnya kalau HP atau media sosial kadang-kadang kan kita sering lihat hal-hal yang menurut kita yang berkaitan aja lah, istilahnya nafsu kita gitu Pak. Jadi sebenarnya sih yang ingin saya tanyakan untuk budaya yang bagaimana sih yang harus kita kembali, yang harus kita lihat. Oke, kalau Bapak bilang itu diri sendiri, ya memang sih harus diri sendiri untuk menggerakkan hati kita untuk mengelola hati kita ke depan itu Pak. Supaya karena kalau kita melihat baik kalau saya kan PAK ya, jadi banyak juga di sekolah anak-anak tidak ada perubahan di dalam karakter. Kalau soal media sosial kayak HP dan
komputer dan laptop itu sangat pandai gitu kan. Tapi saya pandai-pandai itu tetap aja membawa materi-materi yang tidak berguna bagi saya. Gitu Pak. Itu yang saya ingin Bapak minta penjelasan. Baik. Terima kasih kepada Bapak Melki Kaunu yang telah bertanya. Ini langsung dijawab Pak Harlot atau Ya, gimana? silakan, Silakan. Pak. Silakan. Oh, baik. Apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Melki, yaitu adalah berbicara tentang yang namanya perubahan sosial di dalam konteks yang ada di baik tadi yang di sekolah, terus kemudian bagaimana pertanyaan adalah bagaimana kita harus kembali kepada budaya. Yang tadi saya katakan bahwa konsep budaya ini adalah sebuah filosofi, Pak. Nah, jadi artinya Pak Melki harus memahami bahwa budaya itu bukanlah sebuah apa yang harus kita lihat, tetapi adalah filosofi yang di belakang. Contohnya, saya sebenarnya tuh keinginan saya itu juga ada satu hal yang ingin saya mencari tahu, yaitu adalah tentang suatu budaya yang ada di Manado dan juga kalau nggak salah ada di daerah Ambon ya. Itu bicara tentang minuman sopi, atau kalau di Manado itu paling terkenal adalah minum cap tikus gitu ya. Nah, minuman cap tikus atau minuman sopi itu pertanyaannya apakah itu benar? Kalau dalam perspektif agama, terutama agama Kristen itu tidak benar. Kenapa? Mabok-mabokan dan sebagainya. Tetapi yang saya bangun itu adalah filosofi dibangun di belakang daripada minum cap tikus dan juga minum sopi. Apa yang dibangun? Itu adalah kalau saya melihat satu buah gelas itu dimasukin sopi ataupun dicap tikus, kemudian diminum sampai rame-rame semuanya. Itu filosofi di belakang daripada itu adalah kebersamaan. Nah, saya melihat dari konteks religious point of view, yaitu adalah ketika The Lord's Supper atau bahasa Indonesianya yaitu adalah perjamuan kudus, itu satu, tapi diminum oleh rame-rame, itu adalah suatu kebersamaan juga. Dari di sini ada suatu penguatan konsep daripada teologis yang dibangun daripada sebuah budaya. Bukan bicara tentang yang namanya minum alkohol, bukan. Tetapi filosofi dibangun daripada sebuah perilaku. Nah, itu yang saya katakan. Itulah yang di suatu konsepnya namanya budaya. Nah, ketika Pak Melki bicara tentang di sekolah sebagai seorang educator, terus kemudian ada problem dengan karakter-karakter anaknya yang demikian, persoalannya kita harus balik kepada budaya mana? Sebuah budaya itu dibangun atas sebuah filosofis yang di belakang. Maka oleh sebab itu adalah filosofisnya ini adalah kembali kepada the real of our culture, budaya lokal kita itu apa. Nah, itu selalu dibangun, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti contoh, simple dan sederhana sih. Orang Jawa bilang, Pak Martinus mungkin bisa jelasin kepada saya nih. Kalau seorang anak perempuan yang belum nikah, nggak boleh duduk di bawah pintu. Itu budaya itu. Budaya orang Jawa itu. Benar ya Pak Martinus ya? Ya Pak, jadi bukan di bawah itu, duduk di pintunya. Duduk di pintunya. Ya. Atau di daun pintunya gitu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya mungkin ada istilah itu kayu yang melintang galur. Oh, jadi menghadap keluar, nggak boleh duduk di situ. Nah, masih gadis nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Dikatakan karena kalau kamu duduk di situ, kamu nggak akan dapat jodoh. Contohnya begitu. Itu filosofinya gitu. Tetapi di belakangnya itu di belakang daripada sebuah budaya itu ada filosofi yang di belakang yang dibangun. Apa sih gitu? Nah, ini yang harus kita temukan. Jadi mengambil sebuah filosofi positivism sehingga kita bisa mengaplikasikan ke dalam konteks kita. Dalam konteks apa? Religious dimension. Saya juga seorang teolog, gitu ya. Bapak Ibu juga seorang teolog, apalagi pendidikan agama Kristen pun juga selalu banyak belajar tentang yang namanya teologi. Kita kembalikan kepada konteks itu kita punya. Kita punya religious belief gitu. Jadi itulah yang kita bangun, Pak
Pak Melki. Jadi kepada budaya mana? Ya budaya yang sesuai dengan apa yang kita dibangun dalam konteks religious framework. Begitu Pak Melki. Oh, jadi di balik eh, kayak contoh-contoh minum bersama, nah itu yang diambil tentang kebersamaannya gitu ya Pak. Itu yang Nilainya, masuk betul, nilainya. nilainya. Nah, itulah yang Tapi disebut. boleh saya sangka ya Pak? Boleh nggak ya? Iya, Oh iya. Eh, bagi saya sih oke-oke saja ya. Tapi apakah itu menjadi istilahnya kalau minuman dan atau minuman keras itu kan ya ada beberapa gereja yang tidak setuju, termasuk kalau gereja saya sih, kalau gereja saya memang faktanya bukan bukan tidak setuju, memang disetujui oleh pendeta juga, dan itu minum di apa, kalau di saya tuh minum di dalam gereja, bahkan sampai ada bapak-bapak kan nyanyikan begini, minumlah sesukamu. Nah ini kan apa ya, menjadi kebudayaan. Tapi kalau di beberapa gereja kayak GBI, GPD itu nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Jadi diutamakan tentang kerohanian kayak puasa. Kalau saya ada plus minusnya gitu loh. Maksudnya plus minusnya kenapa? Ketika kita dekat dengan Tuhan harus berhadapan dengan sampai kayak tadi minuman gitu. Itu sih Pak. Gimana itu? ya, saya hanya konteks berbicara bahwa dalam konsep uh, keilmuan gitu ya, suatu konsep keilmuan. Konsep dalam suatu keilmuan adalah bagaimana kita sekarang membangun sebuah interdisiplin keilmuan. Nah, Oh inilah ya, yang harus kita bangun. Kita baik harus Pak. bangun Ya. gitu. Jadi tidak bisa uh, satu bagian dengan bagian yang lain ditonjok ini tidak. Tapi kita harus membangun bagaimana sebenarnya keilmuan daripada pendidikan agama Kristen ataupun teologi dan sebagainya, baik termasuk sosiologi, itu pun juga harus dibangun. Sosiologi nggak bisa sendiri, teologi nggak bisa sendiri, pendidikan agama Kristen nggak bisa sendiri. Mereka harus dibangun satu konteks dan ideologi. Interdisiplin keilmuan untuk satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu antara baik dan buruk itu semua tergantung cara perspektif seseorang. Nah, betul. Tetapi Iya, yang iya. kita bangun adalah sebuah filosofi di belakang daripada sikap dan perilaku. Kan saya bilang sistem. Budaya itu sistem. Siap, siap. Ya, baik Pak. Luar biasa Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama, Pak Melki. Silakan yang lain. Silakan Terima Pak kasih Harno. Pak Melgi atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita bahwa teologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, harus banyak yang berada di samping-sampingnya. Gitulah istilahnya ya. Jadi kalau kami di Batak itu Pak, ya minum tua Pak kebersamaannya. Nah itu Benar. dia, biar lebih ramai. Baik, silakan teman-teman yang lain. Kita masih ada banyak waktu untuk bertanya. Menarik. Atau saya mungkin kali Pak ya, boleh ya. Boleh, boleh. Silakan Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang digital church ya. Digitalisasi atau digital religion. Nah, kan kita sudah melalui ini di dalam masa COVID ya, hampir 3 tahun. Nah, sekarang fakta lapangan yang terjadi sepertinya memang sudah hilang, sudah tidak ada lagi virus itu, tetapi budaya digital church itu, online itu masih terbawa. Dan sekarang disebutnya hybrid. Ada yang datang onsite, ada juga yang online. Nah, bagaimana pandangan Bapak atau sikap Bapak? Apakah ini memang sudah akan menjadi seperti ini terus? Jadi seakan-akan kalau kita menilainya dari sisi pastoral gereja, jemaat menjadi excuse tidak lagi datang ke gereja gara-gara sudah ada online. Padahal kita tahu makna gereja itu adalah persekutuannya harus ada bersama orang di tempat. Bagaimana menyikapinya nih Pak, kira-kira? Baik Pak, terima kasih. Memang betul apa yang terjadi saat ini adalah uh, yang saya katakan tadi adalah perubahan. Nah, jadi sebenarnya teknologi atau digitalisasi itu selalu mengubah perubahan, Pak. Jadi sehingga terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan mau pola pikir. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah
teologi mau tidak mau harus mengubah perilakunya juga. Artinya teologi pun juga harus berani untuk keluar daripada hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam suatu pandangan konsep daripada gereja, gereja memang adalah yang disebutkan eklesia, yang artinya itu kan dipanggil untuk keluar, kan? Artinya bersaksi dan sebagainya, sehingga memiliki beberapa marturia lah, apakah dia diakonia dan sebagainya. Sehingga ketika gereja tidak mau berubah dan menjadi seperti gereja seperti dulu, itu suatu saat nanti akan ditinggalkan, ya, saya lihat begitu. Karena kenapa? Karena semua segala sesuatu di dalam masyarakat digital sekarang bisa mengakses segala sesuatu lewat dia punya tangan, HP-nya, lewat tangannya. Itu gampang sekali. Bahkan kita tidak perlu susah-susah sekarang belajar tentang teologi aja, AI bisa membantu kita, nggak perlu masuk ke sekolah tinggi gitu kan, teologi ya. Kita bisa mampu melakukan begitu, tetapi persoalannya adalah nggak dapat kertas gitu aja bedanya. Artinya itu adalah nggak dapat itu. Nah, kalau saya melihat, memprediksi dan melihat terjadinya budaya ini, budaya itu selalu mengubah perilaku, selalu mengubah sikap dan juga pola pikirnya. Ketika sistem ini terus berubah dan berubah dan berubah, saya sih pun juga suatu saat nanti juga akan melihat bahwa nanti gereja akan ditinggalkan. Sehingga akan memberikan yang namanya digital gereja, digital church. Nah, digital church. Jadi nanti agama pun juga akan, ya, agama memang disebut, kalau dalam dunia sosiologi ya, ini agak sedikit jauh daripada konsep teologis gitu ya. Kalau teologis itu bahwa luar biasa sekali, tapi dalam dunia sosiologi seperti kayak Pak Martinus sama Pak Dwi itu orang-orang yang sudah biasa kalau kita ngomong nyeleneh, seperti kalau orang-orang bilang wah ini nggak apa, liberal nih, orang liberal gitu. Itu selalu terjadi begitu, dan saya selalu jadi bully bagi orang-orang yang namanya orang-orang teolog gitu ya. Memang saya katakan dalam konsep sosiologi bahwa agama itu pun juga digital. Tuhan nggak kelihatan pun juga kita percaya gitu. Jadi artinya ketika agama yang tidak terlihat itu menjadi digital, itu memang udah seperti kita percaya sama Tuhan yang tidak terlihat. Itu konteks. Nah, jadi eh, konsep digital religion itu ya memang sudah demikian. Bahkan agama itu sebenarnya dibentuk. Bukan, artinya diciptakan lah istilahnya itu, diciptakan. Bukan ada sebagaimana itu ada, tidak, diciptakan. Ketika Yesus pun juga membangun budaya, dia bangun budaya. Dan kita pun juga berusaha untuk mengikuti budaya yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, itulah yang kita hal tersebut. Nah, digital gereja, digital church, digital religion pasti akan menuju arah ke sana. Banyak sekali tulisan-tulisan dan salah satu teman saya yang namanya Profesor Sony Eli Saluku menulis sebuah buku digital religion. Dia punya bukunya yang ditulis oleh dia sendiri dalam karena dia juga orang yang terprovokasi oleh saya untuk kuliah di UKSW, sehingga dia kuliah lagi di UKSW, sehingga dia menulis tentang digital religion, dan bukunya itu ada di yang baru keluar gitu ya. Nah, begitu sih Pak Harlot, pasti akan menuju ke arah sana. Siap. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang lain untuk bertanya, semakin menarik diskusi kita. Pak Martinus mungkin. Iya, baik Pak ya. Kalau belum ada yang tanya, saya akan tanya. Ya. Tadi waktu Durkheim itu menarik Pak ya, karena saya juga tahu. Jadi antara ritus dan ritual kan gitu kan. Jadi ritus itu sebuah konsepnya, ritual itu adalah konsep yang disimbolkan kan gitu Pak. Iya, Bentuk-bentuk betul. kan gitu ya. Yang menarik tadi mungkin untuk bisa menjawab, jadi yang minum, nanti kalau Pak Harold minum tua, kalau orang Manado minum cap tikus. Ya ritusnya sebenarnya kan kebersamaan. Tapi begitu ritualnya justru dipraktik simbolnya jadi mabuk-mabukan. Ini kan berarti ada sesuatu. Ya. Bagaimana konsep yang beyond tadi, yang sebuah sistem begitu diwujud nyatakan dalam sebuah praktek
ternyata menimbulkan tanda petik masalah besar sehingga mabuk-mabukan. Jadi kalau saya pernah juga waktu kuliah di Manado juga bukan sekedar hanya minum cap tikus, tapi kalau ada waktu itu sempat diskusi juga kalau ada orang meninggal semua kumpul tambah juga judi domino kan gitu kan. Itu kan sebenarnya juga menunggui keluarga memberikan penghiburan dalam sebuah ada yang meninggal simpati nunggui di sana, tetapi kemudian bentuknya main judi. Mungkin itu hampir semua di Jawa juga ada. Kalau di Jawa itu pada waktu orang punya anak lebih banyak, orang punya anak kecil selama 5 hari mereka kumpul di rumah itu akhirnya apa juga judi domino keplek gitu ya. Ini kan sebuah pergumulan yang mungkin harus kita pecahkan bagaimana antara ritusnya, konsepnya dengan ritual nyatanya ini harus perlu menyeleksi lah. Menurut pengalaman mungkin bergumul ke depan juga, menurut Pak Halim bagaimana sih untuk membuat sebuah konsep ya ritus tadi menjadi sebuah yang nampak itu kemudian tidak melanggar dan tanda petik etika dan norma itu. Iya, betul. Itu mungkin PR yang harus kita buat. Makasih. Betul. Makasih Pak Martinus. Memang betul. Itu apa yang terjadi itu memang begitu. Sebenarnya adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Martinus ketika kita minum cap tikus atau minum sopi di Indonesia bagian timur, Pak Harot bilang minum tuak, itu sebenarnya filosofi yang dibangun adalah kebersamaan. Termasuk the Lord's Supper, perjamuan kudus yang Tuhan siapkan untuk pada hari terakhir dia harus mati di kayu salib, itu hanya satu adalah dia bangun, inilah tubuhku, inilah darahku, gitu kan? Istilahnya adalah satu hal yang disebut adalah kebersamaan. Dan ini yang menjadi sebenarnya adalah bagian daripada sebuah ritual, dan ritus adalah suatu konsep. Ada konsepnya, filosofi di belakangnya itu yang dibuat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan ada yang namanya mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan yang negatif side-nya gitu ya. Tetapi sebenarnya filosofinya yang saya yakin juga Pak Martinus setuju dengan saya bahwa filosofi di belakang itu adalah suatu kebersamaan, togetherness-nya itu. Nah, itu juga sama. Dan kalau menjadi penelitian itu sangat luar biasa, Pak, sebenarnya. Dan itu bisa masuk ke Scopus, bahkan saya katakan. Benar, masuk Scopus. Nggak pernah ada orang yang menceritakan tentang cap tikus yang dihubungkan dengan konsep teologi The Lord's Supper, perjamuan kudus. Nggak ada. Kalau sampai itu terjadi, tulisan yang bagus tuh, Pak. Itu tulisan yang bagus. Dan memang yang kita bangun adalah hal yang sekarang kita bangun adalah etika memang Pak. Etikanya itu yang memang sulit sekali yang kita kerjakan. Nah, saya pun juga mengalami kesulitan sebenarnya adalah budaya lokal itu selalu membangun bagian-bagian kita untuk membentuk sebuah etika. Gitu. Etika itu adalah suatu filosofi yang saya katakan. Bukan hanya benar, tidak, ya atau tidak, tetapi beyond dari situ kan ada sebuah etika yang kita bangun. Begitu sih Pak Martinus ya. Jadi PR memang. Terima kasih Pak atas jawabannya. Gimana Pak Martinus? Ada mau ditambahin? Ya nanti Pak Harold keteliti ya. Oh boleh. Mantap. Itu Seru tuh. Itu ada yang dicat itu Pak Harold. Siap. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Jonathan Agus. Wah, layak aku nih. Selamat sore Pak. Maaf, apakah benar Yesus menciptakan budaya baru atau hanya mentransformasikan nilai dan budaya di tempat Yesus lahir? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siapa namanya nih Pak Yohanes ya tadi ya. Pak Jonathan Agus. Pak Jonathan Agus yang iya. Terima kasih Pak Jonathan. Kalau melihat daripada hal itu dalam konsep sosiologisnya, bahwa apakah Yesus menciptakan atau hanya tidak menciptakan tapi mentransformasi,
kalau saya melihat dari konteks teologi Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maupun juga bagaimana Alkitab ditulis, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu tidak terlepas daripada sebuah budaya. Jadi artinya, di Old Testament itu selalu dibentuk, ditulis dalam bentuk konsep budaya. Sedangkan New Testament juga dibentuk dan ditulis oleh budaya. Nah, Yesus pun ketika berada di dalam konteks the New Testament, dia akan hidup ikut dalam konteks budaya. Nah, budaya, kalau kita bilang the Jewish family, terus kemudian dia punya ada Roman Empire, atau Greek ya, Greco-Roman Empire. Nah, tetapi Yesus pun berusaha untuk menciptakan sebuah budaya sendiri. Yang artinya Yesus membangun ini loh budaya yang disiapkan dalam konteks the parable of the kingdom of God, yang namanya kerajaan Allah ini bentuknya begini. Maka budaya itu pun juga dibentuk oleh Yesus supaya semua orang berfokus bukan pada konteks hal-hal yang sifatnya Jewish atau Greco, tetapi dia berusaha untuk masuk ke dalam konteks ini loh, maunya Yesus begini. Jadi sebenarnya kalau saya melihat itu adalah Yesus adalah menciptakan konteks daripada sebuah budaya itu sendiri yang dibangun oleh Yesus. Sehingga yang kalau disebut namanya, kalau Kristen ini harus begini loh, maka itu yang dibentuk terus-menerus oleh kita semua. Maka saya melihat bahwa budaya itu selalu dinamis, tidak pernah berubah. Selalu dinamis dan tidak pernah statis. Dan selalu mengalami perubahan akibat daripada konsep sosial yang ada di dalamnya. Begitu sih Pak Jonathan Agus yang saya lihat. Baik, terima kasih Pak. Demikian Pak Jonathan Agus jawabannya. Dan memang itu kelihatan juga Pak ya dalam Perjanjian Baru, di mana Rasul Paulus itu banyak penelitian juga mengatakan semua ajarannya sebelum dia percaya Yesus ya terpengaruh sama filsuf-filsuf Stoa Pak ya. Tapi dia menyampaikannya tentang Yesus melampaui itu semua. Jadi menarik sekali kalau kita memang belajar konteksnya baik Yahudi dan juga Yunani, teman-teman ya. Baik, berikutnya tadi Pak Gabriel, mana ya Pak Gabriel ya? Loh, kok keluar dia? Pak Gabriel? Pak Gabriel tidak jadi nanya? Oke, masih mute ya. Saya satu lagi boleh Pak ya? Yes, silakan Bapak. Tadi Bapak juga sempat menjelaskan yang dari Jurgen Habermas bahwa gereja itu private sekali. Seharusnya dia harus tampil di publik ya. Yes. Mungkin sudah banyak buku dan juga teologi yang mengatakan ini, teologi publik ya. Tapi banyak yang menilai atau menyikapi jatuhnya kompromi, Pak. Ya. Nah, itu kan kayak tadi kita cerita minuman itu kan jatuhnya kayak kompromi. Belum lagi nanti yang masalah sosial, isu sosial, gender lah, segala macam lah. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Halim, di mana batasan gereja sekalipun dia harus tampil di publik? Baik, Bapak, terima kasih. Inilah yang disebabkan akibat dari modernisasi. Ketika masuknya modernisasi ke dalam ruang publik, gereja tidak menyikapi. Ini yang saya kritik. Gereja tidak mau menyikapi. Gereja berusaha untuk membentuk sebuah tembok yang disebut sama saya, disebut privatisasi. Sehingga mengeluarkan dan menciptakan sebuah terminologi yang namanya sekularisasi. Ini sangat disayangkan oleh gereja. Saya katakan gereja adalah manusia-manusianya ya, saya katakan begini. Karena kita bangun di situ. Sehingga hari ini yang saya sedang perdebatkan yaitu adalah mari kita harus melakukan yang namanya redefinisi ulang dong tentang yang namanya sekularisasi. Apakah sekularisasi itu artinya seperti seseorang yang tidak bekerja di dalam sebuah lingkungan religion, kemudian dia disebut orang sekuler? Itu sudah mendarat ke sana. Bahkan
seseorang yang memiliki sebuah pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang sesama, terus kemudian disebut orang sekuler, orang liberal, ini menjadi pertanyaan yang harus kita menggunakan yang namanya redefinisi atau definisi kembali dong sekularisasi. Ketika modernisasi datang, gereja sudah tidak punya pegangan. Semakin modernisasi berubah, yang namanya revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3, 4.0, sampai hari ini 5.0, sekarang gereja nggak punya gigitan. Gereja berada di dalam ruang pribadinya sendiri, atau disebut privatisasi. Dan gereja berusaha untuk masuk, kembali lagi, mereka nggak mau menelan ludah mereka yang disebut sekuler. Kalau dia masuk kembali lagi, dia mau mesti mendefinisi ulang sekularisasi itu apa. Nah, ini yang nggak ada pernah dilakukan oleh gereja. Maka itu yang saya katakan bahwa gereja itu selalu berfokus konteksnya. Pernah saya kritik di dalam saya punya tulisan di tahun 2003 juga, 2023, sorry. Tulisan saya di Sinta 2 di Universitas Telkom Bandung, saya katakan harus ada perubahan dalam manajemen gereja. Saya katakan kenapa gereja harus merubah manajemennya. Yang selalu fokusnya adalah mencari jiwa-jiwa baru, betul, harus mencari jiwa-jiwa baru, itu udah pasti, nggak boleh tidak, gitu kan. Tetapi gereja masih sifatnya konvensional, yang tidak mau merubah dan membuka segala sesuatunya. Ketika COVID-19 terjadi, gereja tetap bermain di dalam konteks-konteks yang konvensional, mencari jiwa dan sebagainya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana memperlengkapi jemaat dengan manajemen yang baru untuk bisa mereka survive di masa COVID. Itu tidak dilakukan oleh gereja. Makanya banyak orang-orang Kristen, tanda kutip, mereka jatuh di dalam konsep ekonomi mereka pada saat COVID. Karena kenapa? Gereja yang tempatnya untuk berkumpul itu tidak diperlengkapi dengan konsep manajemen ekonomi. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, ketika gereja pengen masuk, sampai di mana malah gereja ini sekarang melakukan yang namanya kompromi atau bagaimana? Ya karena gereja nggak mau. Bahkan saya melihat banyak gereja yang tidak mau ngikut. Mereka menjaga jarak gitu loh, Pak Harlon. Ketika menjaga jarak, karena kenapa? Takut disebut namanya sekuler, Pak. Kalau orang dibilang sekuler, malu gitu istilahnya. Padahal itu enggak gitu loh. Bukan sekuler. Sekuler itu makanya Jürgen Habermas bertanya juga, apa kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus lakukan meredefinisi ulang? Karena kalau tidak ada gereja di dalam ruang publik, etika tidak akan pernah terbentuk. Gereja perlu datang kembali ke dalam dunia. Itu ya panggilannya seharusnya. Tetapi gereja tidak. Di era-era digital, gereja tidak mau. Belum masuk ke dalam konteks ruang publik itu. Itulah sih yang saya lihat, Pak Harlot, dan mengkritiklah konteks. Baik, sepakat Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ada lagi teman-teman? Bapak Ibu Saudara? Saya satu Pak, boleh nggak? Melki lagi ya? Iya. Oh iya, silakan Pak Melki. Iya, nggak apa-apa ya Pak. Boleh. Iya. Kalau dengan konteks budaya yang tadi sudah dijelaskan itu, yang plus minusnya di mana? Soalnya kan kalau tadi tentang membangun kebersamaan, oke, dengan melalui minuman itu atau cap tikus, karena memang di kampung saya begitu. Dan juga tadi Pak Martinus juga mengatakan akhirnya kan menjadi satu permasalahan gitu, permasalahan yang nanti ujung-ujungnya atau kayak bukan kalau kami sampai pukul-pukulan di sana. Makanya waktu itu ada salah satu jemaat yang tidak suka minum mabuk, dia komentar ke pendeta, kenapa Bapak, makan pendeta itu juga di depan itu dia juga minum juga, jadi susah. Nah, tapi dia memberikan saran kepada Bapak pendeta itu untuk menghilangkan budaya ini gitu loh.
Maksudnya karena ini menurut dia itu tidak bagus. Tapi Pak Pendeta itu menjawab, oh ini bagus supaya ada kebersamaan. Betul itu, ada kebersamaan. Tapi kan akhirnya ujung-ujung pertengkaran. Kayak tadi juga ada bilang main domino, yang lain pada main nyanyi-nyanyi lagu rohani, uh, apa uh, apa yang lain sibuk dengan minuman keras. Nah ini termasuk ya, kalau ada salah satu di keluarga saya juga, uh, dia seorang majelis karena gara-gara dia mabuk minum, dia dipecat sebagai majelis. Nah itu, jadi ini menjadi suatu kerusakan yang yang menjadi motivasi yang ada di dalam ajaran Kristus. Kan Yesus dia mengajarkan, oh kita kamu harus berbuat baik, tapi dengan melalui ini, kebersamaan dengan melalui ini. Itu bagi saya sih juga kayak gimana ya? Seakan-akan kita itu cuma sekedar mendekat diri kepada Tuhan, tapi di dalam kedekatan itu kita membawa hal yang negatif gitu, kayak contohnya dengan minuman itu. Jadi dampaknya, maksudnya positif dan negatif tuh gimana sih sebenarnya, supaya dilihat dari masyarakat atau orang yang mengenal Kristus bisa melihat, oh iya ya kayak gini. Tapi kalau dilihat mabuk-mabukan masa orang Kristen gitu kayak gitu. Ibaratnya gitu Pak. Baik. Thank you, Pak Melki. Pak Melki, kalau saya bertanya, Pak Melki pernah nggak melakukan penelitian kenapa orang meminum cap sopi atau cap tikus? Kalau di sana sih palingan cuma Belum pernah. sekedar belum pernah Belum sih. pernah kah? Belum pernah. Coba Iya. kalau Bapak tanya kepada orang yang pertama, kepada orang-orang tua, kenapa ada minuman cap tikus ataupun juga sopi? Pasti punya filosofi di belakangnya, Pak. Iya, Nggak mungkin tidak. Betul kan? iya, iya. Pasti. Nggak mungkin tidak. Nah, sebenarnya saya yakin bahwa di dalam sebuah tindakan tuh ada filosofi dibangun. Itu karena budaya memang. Contohlah yang paling gampang. Saya pernah meneliti, dan itu salah satunya penelitian itu pernah terpublikasi juga di Sinta 2 di Jurnal Evangelical yang ada di ST Simpson. Saya katakan, itu bicara tentang yang namanya belis, atau yang namanya istilahnya belis itu mas kawin. Bahasa Indonesia itu mas kawin. Kalau saya ingin menikah, itu saya harus memberikan mas kawin kepada calon istri saya. Bukan calon istri saya, calon istri saya tapi punya keluarganya. Tapi kalau teman-teman di sini ada orang nias, ya itu uang jujuran itu ya, istilahnya uang jujuran. Itu harganya itu sangat mahal. Di tahun digital era ini, di dalam digital era, itu sangat mahal. Sana semuanya dihitung dengan uang. Tetapi ketika saya melakukan penelitian di NTT, di Desa Bone, yang namanya SUS-OF, itu tidak. Awalnya itu tidak. Tapi akibat dari perubahan perubahan sosial, dan perubahan daripada zaman dan era, sehingga mas kawin itu selalu diidentifikkan dengan uang. Tetapi pada zaman pertama kali dibentuk, itu bukan uang. Itu sebuah benda saja. Sekecil apapun diterima. Itu mas kawin. Akibat itu terjadi perubahan, Pak Melki. Apa yang terjadi? Sehingga belis adalah uang. Dan menjadi lahan bagi pamannya, terutama pamannya nih, kalau orang nias itu pamannya tuh yang paling menentukan. Paman daripada ibunya. Mentanya sekian, 100 babi, dengan harga sekian puluh juta. Jadi kenapa? Orang menikah tuh udah nggak mau dengan menggunakan konsep begitu. Konsep apa? Konsep belis itu. Apa yang terjadi? Kawin lari. Apa yang terjadi? Hamil di luar nikah, baru nikah. Itu sebenarnya salah. Itu sebenarnya salah. Betul salah? Salah. Nggak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu udah pasti dan benar. Tetapi karena kenapa? Karena persoalan kejadian itu berubah gitu. Tetapi kalau aslinya belis
itu apapun yang terkecil yang kamu punya kasih dia, itu menandakan yang namanya ketika seorang wanita keluar, diberikan sebuah benda, itu untuk menjaga keseimbangan antara makro dan mikrokosmosnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kita tarik daripada sebuah hal tersebut, contoh yang paling gampang yang saya lakukan dengan konsep budaya, yang saya tadi katakan, Genesis, Kejadian 24, tentang Abraham meminta Eliezer dan membawa si Ishak pergi untuk mencari seorang istri. Eliezer sudah dikatakan, bawa ini, perak, emas, macam-macam. Nanti kalau sudah ketemu, kasih semuanya. Dikasih kok semuanya. Tetap kok. Di dalam konteks perjanjian lama, mas kawin itu harus diberikan kok. Untuk apa? Untuk menghargai. Nah, kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Kamu nggak akan diakui dalam sebuah komunitas. Makanya, menikah tanpa adat itu nggak diterima di dalam komunitas. Bener ya Pak Dede tuh, tanya Pak Dede. Pak Harlot Pak Dede itu. Betul. Dia orang asli itu. Ya Betul, kan? orang Batak juga gitu. Orang Batak gitu. Kalau dia nggak balik ke sana, pengen balik, kalau nggak ada adat, nggak bakal diterima. Dan itu saya sudah katakan. Kenapa? Budaya ternyata melegitimasi bahwa kamu diterima atau enggaknya. Begitu loh, Pak Melki. Setuju nggak, Pak Melki? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Kita hari ini dapat banyak pemahaman. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Alip. Silakan, Dari silakan. Jelia. Oke. Tadi Bapak sempat bahas mengenai Yesus membentuk suatu budaya dalam pengajarannya. Di satu sisi budaya itu berubah dan saya setuju. Pertanyaannya, bagaimana pengajaran Yesus tetap relevan untuk berbagai budaya, khususnya budaya masa kini? Baik, terima kasih kepada Jelia Friska ya, yang telah bertanya. Sekarang sifatnya udah teologis nih Pak Harlot, Pak Martinus. Ya, teologis, udah bukan sosiologis lagi nih ya. Sekarang firman Tuhan berubah nggak gitu pada zamannya gitu. Sekarang firman Tuhan, esens daripada firman Tuhan tidak berubah. Esens itu istilahnya bahasa saya itu adalah intinya tidak berubah. Yang berubah adalah penyampaiannya yang harus berubah. Yesus satu-satunya siap benar. Yesus adalah Tuhan, itu sudah benar. Tapi untuk menjelaskan Yesus sebagai satu-satunya tidak seperti 25, 30, 50 tahun yang lalu. Dia harus mengubah cara berpikir. Jadi pesannya Yesus tidak berubah. Firman tidak pernah berubah. Tetapi penyampaian pada firman itu berubah. Maka budaya itulah. Karena kenapa? Budaya yang menyebabkan. Bahkan saya rasa pun juga teman kita siapa namanya Jelia nggak perlu datang ke STT Moria untuk kuliah. Lewat sebuah YouTube aja bisa mendapatkan pembelajaran tentang teologi, tetapi nggak dapetin sertifikat. Bedanya di situ. Itu bedanya. Jadi artinya apa? Semua budaya selalu berubah dan meminta perubahan, dan kita juga harus melakukan perubahan. Teologi, maka disebut ada nantinya saya takut juga bahwa nanti adanya digital theology. Yang artinya nggak perlu datang ke sekolah tinggi teologi, hanya lewat sebuah YouTube, itu sudah bisa belajar teologi. Nanti arahnya takutnya ke arah sana. Nanti besok kita akan sepi nih, gitu kan, semua rata-rata hal tersebut. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh kita semua di Universitas Kristen Indonesia. UKI juga S2-nya nggak ada yang namanya onsite, online. Untuk menjangkau hal-hal tersebut. Kenapa sudah tidak ada lagi? Udah nggak onsite itu seperti sesuatu yang... Karena sekarang sudah apa? Pelajaran S2 adalah pelajaran online gitu sih, Pak. Nah, begitu yang terjadi tuh, Jelia. Tetapi yang penting adalah firman Tuhannya yang nggak boleh berubah, gitu ya. Firman Tuhan tetap, yang penyampaian yang berubah. Thank you, Jelia. Ya, begitu ya, Ibu Jelia.
Besok kasih surat pengunduran diri, oke? Online saja. Baik, terima kasih Pak Dr. Halim hari ini sudah membekali kita dengan satu materi yang sangat baik sekali. Adapun yang bisa saya rangkum bahwa teknologi itu selalu akan melibatkan human cost dari dimensi sosialnya, dan kita diajak harus kembali ke budaya di tengah gempuran teknologi dan digitalisasi. Dan saya suka sekali tadi kalimat agama itu terus berubah, budaya itu juga terus berubah. Dan kalau agama kita selalu memegang kitab suci, tapi budaya secara oral, ada bahasanya tadi cukup baik, unwritten Bible. Ya, jadi agama dan budaya pasti selalu menguatkan sekali. Dan yang terakhir kalimatnya adalah tanpa adanya budaya tidak akan terbangun konsep etika dan karakter. Oleh karena itu, biarlah pembekalan hari ini membawa kita untuk berpikir terbuka dan menggabungkan ilmu teologi dengan sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Begitu ya, Pak Dr. Halim ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Maka selanjutnya adalah acara penyerahan sertifikat secara digital. Wah, digital juga kita Pak. Lewat Bapak Dr. Martinus Duryadi dan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Dr. Martinus Duryadi. Dipersilakan Pak. Iya, terima kasih Pak Halim. Perjumpaan yang dulu sepintas sangat menyenangkan, melegakan, karena memiliki mungkin akar budaya sama-sama dari sosiologi agama, langsung klik gitu Pak ya nyambung, dan hari sangat senang sekali kita bisa berbagi dan menjadi komunitas paling enggak sosiologi agama lah di yang menjadi tempat dari kita untuk kita membangun mungkin dari perspektif juga sosiologi, karena pendidikan tanpa juga memberatkan faktor sosial, pendidikan juga akan kering, membosankan, mengulang-ulang yang ada. Tapi kalau dengan sosial kan, oke, baik, itu mulai kerjasama yang awal ini, semoga nanti juga bisa lanjut, MOU-nya nanti bisa tindak lanjuti oleh pimpinan, karena itu bagian yang di atas. Dan saat ini terima kasih untuk waktu yang sudah Pak Halim berikan kepada kita. Kita akan berikan secara digital sertifikat, silahkan Ibu Lia. Iya, nanti akan kita kirim juga digital Pak ya, dicetak sendiri Pak. Untuk bagian. Iya. Ya, terima kasih untuk semua dan terima kasih juga untuk para peserta. Silakan bisa mengisi di link kalau nanti untuk ingin sertifikat bahwa telah mengikuti kegiatan. Itu juga menjadi bagian penting bagi para mahasiswa untuk paling tidak kita sudah belajar secara meskipun melalui juga online digital, ya, kita nggak perlu datang. Bayangkan kalau Pak Halim harus datang ke Muria, sudah harus datang ke tempat ini, berapa waktu yang harus terkorbankan karena macet itu Pak ya. Betul. Oke, dari itu mari kita akan mengakhiri, kita akan kembali berdoa. Pak Harol yang menutup dalam doa, silahkan Pak Harol Pardede. Baik, mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita menutup acara kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu memberikan anugerah dalam hidup kami. Di dalam tengah kesibukan pekerjaan kami pada hari ini, kami masih dapat belajar, terkhusus dari anak-Mu, Bapak Dr. Halim, yang memberikan kami pembekalan materi bagaimana kami diingatkan untuk selalu menselaraskan agama dengan budaya. Karena kami tahu dan kami yakin bahwa kami adalah manusia yang berbudaya sejak lahirnya dan juga beragama. Terima kasih Bapak, biarlah setiap orang yang mengikuti seminar ini semakin dibekali dan Roh-Mu yang kuduslah yang selalu memberikan hikmat pencerahan dalam akal budi kami untuk apa yang kami pelajari bisa kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah hidup kami bukan eksklusif, tetapi menjadi saluran berkat dan teladan bagi banyak orang di luar sana. Biarlah kami, anak-anak terang ini, bisa menunjukkan terang cahaya Kristus kepada banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati anak-Mu, Bapak Dr. Halim, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, keluarganya, apapun yang dilakukannya, kiranya selalu Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.